Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Huzaimah Daputi di ST86 Official. Kali ini gue bakal ngebahas kasus kematiannya Batam Monida, juga misteri atas kejanggalan kematiannya. Sebelum itu, terima kasih bagi kalian yang udah klik video ini dan tonton terus sampai akhir. Dan juga tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Aktifkan notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tapi sebelum itu, kita perkenalkan dulu yang terkenal di Thailand yang bernama artis Batam Monida atau bernama lengkapnya Patarathira Pacara Wirapong. Beliau kelahiran tanggal 13 September tahun 1984 di kota Bangkok, tepatnya di negara Thailand. Awal mula ia berkarir yaitu sejak duduk di bangku SMA, dan awalnya dia berkarir yaitu dengan sebagai seorang penyanyi dan mengeluarkan album yang berjudul In One of the To Be. Kemudian dia beralih ke dunia peran menjadi model dan peran basic drama yang berjudul Benja Keta Kuamruk. Kemudian setelah 24 tahun lamanya beliau berkarir, artis umur 37 tahun ini juga memerankan banyak film drama, kurang lebih 32 judul drama, 4 judul film, dan 7 acara di televisi Thailand. Dan Batam Monida ini juga memenangkan banyak reward penghargaan lokal di negara Thailand. Sebelum itu juga Batam Monida pernah menikah dengan seorang artis terkenal yang berada di negara Thailand. Nah, dia itu namanya Chono Paking. Namun pernikahannya berakhir kandas kisaran 2 tahun mereka bersama. Next, kita masuk ke kronologi meninggalnya Batam Monida. Pada mulanya Batam Monida ini akan pergi berekreasi bersama dengan 5 rekannya dengan menaiki kapal speedboat pada tanggal 24 Februari tahun 2002. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu dengan 5 rekannya, yakni yang pertama ada Por, si pemilik speedboat. Yang kedua ada Patrick sebagai seorang manajer juga sekaligus teman. Dan yang ketiga ada Sen sebagai sahabat. Yang keempat Job, barber sekaligus teman. Dan yang kelima ada Robert, si pengemudi speedboat. Mereka akan pergi dari Krungthon Bridge, kota Bangkok, menuju ke Rama Bridge 7 di Nonthaburi. Sekitaran pukul 10.40 malam, mereka sudah menaiki speedboat tepatnya di perairan Sungai Chao Phraya. Nah, kebetulan pada saat mereka sudah di kapal speedboat Batam Monida ini, tiba-tiba ingin buang air kecil, namun sangat disayangkan toilet di dalam kapal speedboat tersebut rusak. Akhirnya Batam Monida memilih untuk pergi ke ujung belakang speedboat. Tiba-tiba si Robert, yakni pengemudi speedboat, tersentak dan pada akhirnya Batam Monida itu terjatuh ke dalam perairan Sungai Chao Phraya. Nah, pada saat di ujung kapal speedboat itu, Batam Monida itu bersama dengan Sen, yakni sahabatnya. Namun pas Batam Monida sudah terjatuh, Sen ini ternyata Batam Monida sempat memegang pergelangan kakinya si Sen sahabatnya, namun dikarenakan Sen ini terlalu fokus dengan layar handphonenya dan dia juga nggak ngeh bahwa si Batam Monida ini udah jatuh ke perairan Sungai Chao Phraya. Pada akhirnya terlepas dikarenakan kapal speedboat itu melaju dan rekan-rekannya pun baru tersadar bahwa Batam Monida sudah hilang di kapal speedboat. Akhirnya mereka memilih untuk mencari terlebih dahulu daripada mencari bantuan kepada tim penyelamat. Kisaran sebelum pukul 50 mereka sudah mencari keberadaannya di mana Batam Monida ini terjatuh, namun hasilnya nihil. Akhirnya barulah mereka memutuskan untuk mencari bantuan kepada tim penyelamat. Akhirnya beberapa menit kemudian, kisaran lewat 10 menitan lah, akhirnya 10.50 itu para tim penyelamat tuh baru datang ke tempat kejadian peristiwa. Langsunglah para tim pun gercep mencari proses pencarian. Namun dikarenakan memang perairan di Sungai Chao Phraya ini cukup deras dan pada saat itu kondisinya malam dan cahaya yang tidak memungkini, akhirnya proses pencarian Batam Monida ini cukup terhambat. Kita masuk ke kisah misteri ya.
Setelah sepeninggalnya Batamonida ini, jasadnya memang sangat-sangat cukup mengenaskan ya guys, dikarenakan saya pun melihat kondisi jasad Batamonida ini yang akan saya deskripsikan, bahwa badan yang sudah memar, juga kuda yang sudah cukup banyak kerutannya memang karena sudah lumayan lama di dalam air, dan berbagai luka-luka, dan terdapat goresan sayatan di sebelah paha kiri Batamonida. Dari situ banyaklah kontroversi dan bukti-bukti yang meragukan bahwa Batamonida ini 100% memang karena terjatuh tercebur, memang karena ketidaksengajaan atau bagaimana. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ketika diselidiki, ternyata Batamonida ini diperjualbelikan oleh si Getrik, teman dia sendiri, sekaligus sebagai seorang manajer. Diperjualbelikan dengan seorang VVIP yang akan ditemani oleh Batamonida. Namun memang karena Batamonida ini menolak akan hal itu, dia pun entah bagaimana memilih menceburkan diri, melompat ke dalam perairan Sungai Chao Phraya. Ada simpang siur ya, beberapa artikel yang mengatakan bahwa dia terjatuh karena memang speedboatnya tersentak, atau memang dia menyengajakan dirinya untuk melompat menghindar dari kejadian bahwa dia akan diperjualbelikan kepada seorang sebut aja VVIP tersebut. Kita masuk ke insiden gaib yang pertama. Memang sungguh sangat-sangat mengenaskan ya jasadnya Batamonida ini. Yang pertama, dia memiliki luka goresan sayatan yang terdapat di kaki kiri pahanya Batamonida. Saya lihat-lihat bahwa jasadnya itu ya memang sudah memar, hampir membusuk, karena emang udah terlalu lama di dalam air, kisaran 2 harian ya. Karena kan memang dia ditemukannya pada tanggal 26 Februari tahun 2002 dengan kondisi badan yang memar, kemudian matanya yang satu lebam memerah, wajah yang menghitam dan gelap kayak biru bengkak gitu loh. Terus kemudian yang satu matanya melotot, hampir kayak mau keluar copot gitu, dan lidahnya yang melet seperti tercekik. Pokoknya arah dari leher ke atas kepala itu mukanya hitam, kecuali dia dari leher ke bawah itu normal warna badannya. Tapi menurut saya, jika memang luka akibat goresan baling-baling di luka sayatan sebelah kirinya Batamonida ini cukup dibilang aneh ya, karena memang alasannya, kata salah satu temannya, dia beralasan bahwa itu terkena baling-baling sayatan baling-baling dari kapal speedboat. Namun kalau misalkan kapal speedboat itu sedang beroperasi, entah itu memang dengan lambat, apalagi kan kencang, dia itu memang si dagingnya itu akan terkoyak. Bahkan jika emang dan jika memang kapal baling-balingnya itu sedang berfungsi cepat, dia pun itu si dagingnya pun bakal hancur, bukan lagi terkoyak. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah ini. Yang kedua, suara teriakan minta tolong di dalam air. Beberapa dari tim penyelamat juga dari kepolisian pada saat proses pencarian Batamonida di pagi hari, mereka mendengar suara jeritan teriakan minta tolong di dalam air dengan suara volume yang kecil dan merintih. Nah, gimana itu menurut kalian? Merinding nggak? Karena memang ada beberapa orang yang mendengar akan hal itu. Nggak cukup cuman kayak 1 atau 2 orang. Itu bahkan mungkin hampir dari beberapa orang yang mencari jasad Batamo itu hampir mendengarnya. Namun setelah ditelaah, katanya orang yang baru meninggal karena tenggelam 100% nyawanya itu belum kembali kepada Tuhannya, dan dia masih berada di dunia. Nah, pada proses meninggalnya orang yang tenggelam itu cuman butuh waktu kisaran 20-30 menit, dan proses itu sangat-sangat menyakitkan. Dan juga gimana nggak aneh dan dibuat merinding, karena memang di pagi hari pada saat proses pencarian Batamonida ini terdapat
suara orang cerita minta tolong di dalam sungai perairan Chao Phraya. Gimana menurut kalian? Kemungkinan ini adalah fenomena di mana ia ingin menunjukkan keberadaan jasadnya. Yang ketiga, kondisi jasad yang sangat mengenaskan. Jasadnya ini memang terlihat sangatlah gosong dan begitu mengerikan. Dan juga kasihan melihat kondisi jasadnya, tubuh yang banyak kerutan, mata yang terbelalak dan hampir copot, dan luka sayatan yang begitu dalam, hingga wajahnya juga gosong, lidah yang kayak ingin keluar gitu, kayak memang menahan sakit. Dan ketika sudah diselidiki jasadnya Batamonida ini, di dalam paru-parunya juga terdapat pasir-pasir yang sudah dia hisap mungkin yang pada saat tenggelam di sungai Chao Phraya. Unsur mistis yang kita ketahui bahwa di negara Thailand itu memang sangatlah kental dibanding di negara kita, yakni Indonesia. Nah, dikarenakan memang banyak foto-foto jasad Batamonida ini tersebar luas, Perdana Menteri di Thailand mengusulkan untuk meneruskan kasus ini dikarenakan banyak kejanggalan dan keanehan-keanehan pada jasadnya Batamonida. Yang keempat, yakni penghuni sungai perairan Chao Phraya. Yang kita ketahui bahwa di perairan sungai Chao Phraya ini terdapat penghuni atau penunggu sungai Chao Phraya. Namun penghuni tersebut tidak selalu melulu terkesan jahat ya, melainkan dia mungkin yang membantu jasadnya Batamo ini ditemukan oleh para tim pencarian. Salah satu misterinya yaitu ketika jasadnya Batamonida ini ditemukan 1 kilometer dari tempat kejadian peristiwa pada malam hari. Bisa saja jasadnya ini ditemukan dikarenakan memang proses pencariannya yang baik, atau bisa jadi jasadnya ini ditemukan oleh spirit roh para penunggu sungai Chao Phraya, sungai Chao Phraya, dikarenakan agar kasusnya kematiannya Batamonida ini terungkap. Yang kelima, yakni roh perempuan penunggu sungai Chao Phraya. Yang sudah diketahui tadi bahwa si penghuni atau yang disebut dengan spirit roh perempuan sungai Chao Phraya ini tidak selalu melulu terkesan jelek ataupun jahat, melainkan memang karena mereka yang penunggu sungai perairan Chao Phraya, otomatis dia yang menjaga lingkungan di perairan sungai Chao Phraya. Dan keberuntungan dan keberkahan di perairan sungai Chao Phraya ini memberikan berkah yang begitu banyak di negara Thailand. Salah satu keberkahan dari segi tempatnya, juga segi pada banyak tempat rekreasi, juga gedung-gedung di pinggiran yang salah satunya ada mall, juga tempat rekreasi salah satunya dengan kapal speedboat dan irigasi perikanan, serta banyak lagi yang lainnya. Maka dari itu sungai Chao Phraya menjadi tempat berkah bagi masyarakat Thailand itu sendiri. Dan itulah misteri dari meninggalnya Batamonida ini, juga misteri-misterinya, kejanggalan-kejanggalan yang pada saat yang meninggal. Jadi bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ini. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, subscribe-nya. Oke? Aktifkan notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kalian. Bye, see you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.